Dahulu, para ilmuwan, dokter, atlet, dan pelatih percaya bahwa tidak akan mungkin bagi manusia untuk berlari 1 mil dalam jangka waktu kurang dari 4 menit. Menurut pengetahuan konvensional, secara fisiologis, tubuh manusia tidak sanggup untuk berlari secepat dan sehebat itu. Struktur tulang manusia tidak menunjang, dan hambatan angin dianggap terlalu besar. Bahkan pada saat itu, para dokter membuat analisis jika seseorang pelari berusaha menembus batas waktu tersebut, maka paru-parunya akan hancur dan jantungnya tidak akan berdenyut lebih cepat lagi. Namun, pada tanggal 6 Mei 1954, Roger Bannister membuktikan kepada seluruh dunia bahwa keyakinan tersebut tidaklah benar. Ia hanya membutuhkan waktu 3 menit 59 detik. Roger Bannister adalah sosok manusia yang bukan hanya ingin mengetahui batasan maksimalnya, namun juga ingin melampaui batasan yang telah diyakini oleh kebanyakan orang. Roger Bannister yakin bahwa ia bisa menembus batas waktu tersebut. Dengan keyakinan yang positif ini, dia mulai mencari berbagai strategi untuk melampaui batas waktu tersebut. Hebatnya, setelah kejadian tersebut, sebanyak 32 orang telah mampu berlari sejauh 1 mil dengan catatan waktu kurang dari 4 menit. Dan dalam 1 tahun berikutnya, lebih dari 300 orang telah mampu berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Kisah Roger Bannister menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan sebuah keyakinan yang mampu mempengaruhi aspek kehidupan seseorang. Sebelum Roger Bannister memecahkan rekor 4 menit, rekor tersebut tidak pernah terpecahkan. Bukan karena keterbatasan manusia secara fisik, melainkan keterbatasan manusia terhadap keyakinannya dan rasa percaya diri bahwa rekor tersebut mampu dipecahkan. Belief system merupakan life script atau blueprint, atau landasan keyakinan yang melatar belakangi seseorang bersikap, berperilaku, dan cara berpikir kita, yang mempengaruhi cara pandang manusia terhadap sesuatu, cara mengambil keputusan, dan cara seseorang melakukan sesuatu. Belief system ada dalam alam bawah sadar. Belief system bisa mencakup semua hal dalam kehidupan, yang pada intinya akan menjadi standar kebenaran yang ada dalam pikiran seseorang. Lalu, siapakah yang membuat program belief system ini? Mengapa kita memiliki belief system yang mendukung atau menghambat diri kita? Kita mempelajari dan menerima belief yang berasal dari kebudayaan, keluarga, media massa, dan dari berbagai pengalaman hidup. Semua belief yang kita miliki saat ini tumbuh, berkembang, dan menjadi belief yang sangat kuat. Sejalan dengan proses tumbuh kembang kita mulai kita masih bayi hingga saat ini. Sejak lahir, pikiran kita telah mengalami pemrograman dan pengondisian. Apakah yang kita alami akan masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program pikiran. Untuk itu, berhati-hatilah. Semua interaksi yang Anda lakukan dalam hidup berpotensi menciptakan belief system. Pikiran bawah sadar merupakan memori permanen yang menyimpan informasi tentang kebiasaan manusia, persepsi, dan keyakinan. Terdapat banyak keyakinan yang tanpa disadari menciptakan nasib Anda saat ini. Keyakinan seperti saya tidak memiliki bakat atau potensi diri, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia, orang kaya adalah orang yang sombong dan serakah. Karena Anda tidak ingin menjadi orang yang sombong dan serakah, maka Anda secara tidak sadar menolak kekayaan, karena Anda mengasosiasikan sombong dan kekayaan. Anda bisa merubah keyakinan dengan mengatakan semakin kaya, semakin banyak berbagi dan bermanfaat untuk banyak orang. Saat Anda berkata saya tidak bisa, jika diucapkan berulang kali saat menerima tawaran tentang hal baru, maka dalam kehidupan nyata Anda benar-benar tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena belief system yang salah, maka tindakan pun akan menjadi salah. Sebagai hasil dari keyakinan yang membatasi diri Anda, terus-menerus menganggap remeh diri Anda, dengan mudah menyerah dalam mengejar tujuan, dan lebih buruk lagi, Anda berkeluh kesah dan menceritakan kepada orang lain sekitar Anda bahwa Anda memiliki kekurangan dalam kualitas dan kemampuan tertentu. Belief system yang masuk dalam pikiran bawah sadar terbukti benar-benar membentuk keputusan-keputusan dan realita serta kenyataan hidup seseorang. Setiap informasi yang diterima oleh panca indera akan melalui saringan pikiran yang disebut RAS atau Reticular Activating System. Reticular Activating System ialah suatu bagian otak manusia yang berupa struktur longgar neuron yang menghubungkan jaringan saraf tulang belakang dengan seluruh bagian otak. Mengapa informasi harus disaring?
karena pikiran bawah sadar manusia bersifat tidak logis dan tidak kritis, sehingga akan sangat membahayakan manusia apabila tidak disaring. Hanya informasi yang diinginkan saja, atau yang sesuai dengan database subconscious mind yang akan diterima. Selebihnya akan ditolak. Reticular Activating System memiliki kemampuan menyaring informasi yang relevan dengan database yang dimiliki, entah itu berupa norma agama, budaya, dan etika sosial. Sistem filter menolak informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Ketika seseorang telah memiliki keyakinan bahwa dia tidak pantas untuk menjadi kaya, maka sistem filter akan menolak jika mendapatkan informasi yang meyakinkan orang tersebut pantas menjadi kaya. Alhasil, semangatnya untuk berubah tidak ada. Dia hanya menerima keadaan sekarang sebagai takdir yang harus dia jalani. Lalu, bagaimana membuka sistem filter di otak kita agar kita bisa memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar tanpa ditolak oleh sistem filter di otak kita? Beberapa teknik yang umum diantaranya adalah: yang pertama, dengan latihan dan pengulangan. Artinya, informasi dipaparkan secara terus-menerus sampai bisa menembus reticular activating system si penerima informasi. Seperti kita ketahui bahwa kebohongan pun apabila disampaikan secara terus-menerus akan bisa diterima menjadi sebuah kebenaran. Yang kedua, yaitu dengan asosiasi informasi dengan emosi yang sangat kuat. Yang dimaksud emosi adalah rasa takut, rasa senang, dan rasa sedih. Misal, saat seseorang memiliki pengalaman ditolak berobat di rumah sakit karena tidak memiliki biaya, sehingga membuat orang tersebut sangat sedih dan bersumpah harus menjadi orang yang sukses, sehingga kejadian tersebut tidak lagi terulang dalam hidupnya. Yang ketiga, dengan menyampaikan informasi oleh seseorang yang memiliki otoritas, keahlian, ilmu yang diakui oleh penerima informasi. Contohnya, untuk menanamkan keyakinan agama, pemberi informasi harus ulama atau pendeta dan lain sebagainya. Atau untuk menjual produk kesehatan, si pemberi informasi harus disampaikan oleh dokter sehingga si penerima informasi lebih yakin dan percaya. Yang keempat, dengan menurunkan gelombang otak, yaitu Anda bisa dengan mendengarkan musik-musik relaksasi. Pada saat Anda tenang dan mencapai kondisi relaksasi, maka katup reticular activating system akan terbuka dan menjadi celah untuk masuk dan keluarnya arus data dari alam pikiran bawah sadar menuju alam pikiran sadar, atau sebaliknya, dari alam pikiran sadar menuju alam pikiran bawah sadar. Saat katup reticular activating system membuka, Anda bisa mengkombinasikannya dengan teknik afirmasi. Secara umum masih dipakai untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar dan mendorong seseorang untuk mempercayai hal-hal tertentu. Misalnya, citra positif tentang diri sendiri. Sama seperti berolahraga, afirmasi meningkatkan kadar hormon bahagia dan mendorong otak untuk membentuk pemikiran positif. Penelitian yang dipimpin oleh David Creswell menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah di bawah tekanan dengan menggunakan afirmasi. Apa yang Anda percaya tentang diri sendiri di tingkat bawah sadar dapat memiliki dampak signifikan pada hasil kejadian. Afirmasi dapat memperkuat seseorang untuk percaya pada potensi dan tindakan yang ingin ia wujudkan. Bila secara lisan Anda menegaskan impian, keinginan, atau ambisi terhadap sesuatu, sama saja dengan menumbuhkan keyakinan mendalam bahwa kata-kata pengharapan Anda akan menjadi kenyataan. Kata-kata positif yang diucapkan memiliki efek penting dalam proses menyusun masa depan. Dr. Carmen Harrer, ahli psikologis klinis dan hubungan, yang juga merupakan guru spiritualis, memiliki keyakinan teguh bahwa dengan berafirmasi ada mempengaruhi alam semesta. Menurutnya, tidak ada kata-kata yang kosong, karena setiap suku kata yang Anda gunakan memiliki energi tersendiri. Jika Anda terus-menerus mengatakan, "Saya tidak bisa," energi pada kata-kata Anda akan menolak kekuatan universal dan melawan harapan Anda. Tapi jika Anda mengatakan, "Saya bisa," alam semesta akan memberi Anda kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Anda bisa menerapkan kata-kata afirmasi yang bisa dipraktekkan sehari-hari, seperti, "Hari ini saya dipenuhi dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Tubuh saya sehat, pikiran saya brilian, jiwa saya tenang, saya selalu beruntung dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan." Untuk membuat sugesti Anda lebih terasa realistis, bersikaplah seakan-akan Anda sudah mengalami atau memiliki materi yang Anda inginkan. Keyakinan merupakan hal yang sulit untuk diubah, namun keyakinan merupakan hal yang dapat dipelajari, dan apapun yang telah dipelajari dapat dihapus. Anda dapat mengembangkan keyakinan akan keberanian kepercayaan diri.
dan ketekunan yang diperlukan untuk mendapatkan kesuksesan besar. Dengan cara memprogram pikiran bawah sadar Anda, apa yang telah diinstal akan menjadi life script atau patokan hidup yang dijalani. Untuk itu, manusia akan hidup seiring dengan belief system yang dianutnya, diyakininya, dan itu akan menjadi standar bagi dirinya dalam menjalani hidup. Cobalah mengevaluasi belief system kita. Apa yang sudah kita alami di masa lalu sehingga menyebabkan kita percaya akan sesuatu. Cobalah Anda telusuri keyakinan apa saja yang membatasi Anda. Terima kasih.